Kata pertama yang dipelajari bayi ialah ibu. Apakah ada kata yang begitu indah, hangat, dan berterima kasih seperti ibu? Kapan saja aku berkesulitan, orang yang teringat pertama adalah ibuku yang berdiri di sisiku. Meskipun dia kurang makan, dia selalu memberi makan anaknya dengan makanan enak. Meskipun dia semakin kurus seperti tongkat, dia hanya peduli akan anaknya. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan kasihnya. Ibu, engkau adalah kasih. Saat anaknya terhubung dengan cinta keibuan, ibu dapat melakukan segalanya, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Seekor induk gurita tidak pernah meninggalkan gua sebelum telur-telurnya menetas dan lahir ke dunia. Karena dia harus meniupkan udara di antara telur-telur untuk mencegah 100.000 telur, yang menempel dengan rapat, agar tidak membusuk. Ketika telur menetas, induk gurita mendorong bayinya yang baru lahir ke permukaan air. Dan kemudian dia mati. Seekor induk penguin kaisar yang bertelur selalah kurang energi untuk mengerami telurnya, tapi dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Karena harus pergi ke laut dengan menahan kedinginan ekstrim suhu -60 derajat Celcius, agar ia bisa menangkap ikan untuk memberi makan anak-anaknya. Katak panah beracun stroberi berukuran sekecil kuku. Saat telurnya menetas dan menjadi berudu, ibu katak membujuk anak-anaknya ke punggungnya satu persatu, lalu berperjalanan. Ia menuju ke mata air mikro untuk menyusui anaknya, yang terletak di atas pohon. Seekor induk katak memanjat pohon, menggunakan energi yang besar. Itu sama sulitnya dengan memanjat Empire State Building dengan bayi di punggung. Namun, induk katak memindahkan setiap anak ke pohon, tempat yang aman. Bahkan makhluk hidup yang kecil ini pun memiliki cinta keibuan yang besar. Cinta keibuan benar-benar misterius. Apa sumber cinta keibuan yang memungkinkan para ibu menanggung rasa sakit apapun untuk anak-anaknya? Penelitian memberitahu kita bahwa cinta keibuan memiliki keterkaitan dengan keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Para ilmuwan mengatakan bahwa cinta keibuan bukanlah sesuatu yang dipelajari, melainkan takdir. Mereka mengatakan cinta keibuan diwariskan untuk pelestarian spesies. Manusia itu memberi nama Hawa, hidup, kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Arti nama perempuan yang pertama, Hawa, adalah hidup. Memberi hidup kepada anaknya adalah takdir ibu. Itulah sebabnya mengapa ibu memberi hidup kepada anaknya bahkan walau menyerah nyawanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ibu-ibu di bumi ini telah diciptakan menurut gambar ibu sorgawi. Cinta keibuan adalah bayangan yang menunjukkan kasih ibu sorgawi yang agung. Jika begitu, sebagaimana Tuhan Bapa itu berada, apakah Tuhan Ibu itu berada? Secara biologis, tidak alami bahwa laki-laki dan perempuan itu berada. Namun demikian, alasan mengapa kita terima keberadaan laki-laki dan perempuan begitu saja adalah bahwa makhluk yang hidup bersama kita mewariskan gen ke generasi berikutnya ketika ayah dan ibu melahirkan anak.
karena mereka melakukan reproduksi seksual. Tumbuhan, serangga, dan bahkan jamur menerima kehidupan dari ibunya. Namun, cara melahirkan keturunan melalui ayah dan ibu lebih bahaya daripada reproduksi uniseksual. Itu karena mereka harus melalui banyak proses yang berbeda sampai mereka melahirkan anak-anaknya, dan bulu warna-warni mereka dan lagu-lagu yang diciptakan untuk kepentingan berkembang biak, seringkali membahayakan keberadaan mereka. Namun demikian, mengapa semua makhluk hidup menerima kehidupan melalui ibunya? Oleh karena kehendak-Mu, kehendak Tuhan, semuanya itu ada dan diciptakan. Menerima hidup melalui ibu adalah kehendak Tuhan. Kalau begitu, mengapa Tuhan telah menciptakan segala makhluk hidup menerima hidup melalui ibunya? Tuhan telah menunjukkan kita bahwa sama seperti hidup jasmani diberikan oleh ibu, jasmani hidup yang kekal diberikan oleh ibu sorgawi. Segala makhluk hidup dapat hidup selama masa hidup yang diberikan ibunya. Jadi, hidup yang kekal hanya dapat diberikan oleh Tuhan Ibu yang mempunyai hidup yang kekal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berada bukan hanya sebagai Yang Esa, yaitu Tuhan Bapa. Jika Tuhan Bapa sendiri telah menciptakan manusia, Dia harus berkata, baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa aku. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Fakta bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya, adalah bukti bahwa ada Tuhan Bapa dari gambar laki-laki, dan Tuhan Ibu dari gambar perempuan. Bapa kami yang di sorga. Umat Kristen telah sebut Tuhan dari gambar laki-laki sebagai Bapa, menurut ajaran Alkitab. Jika begitu, sebagai apakah yang harus kita sebut Tuhan gambar perempuan? Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Dunia jasmani telah diciptakan untuk menunjukkan dunia rohani. Tuhan yang telah menunjukkan tempat kudus surgawi melalui tempat kudus duniawi, juga memberitahu kita keluarga surgawi melalui keluarga duniawi. Keluarga duniawi yang ditunjukkan sebagai bayangan, terdiri dari ayah, ibu dan saudara-saudari. Jika begitu, keluarga surgawi terdiri dari apa? Yesus telah mengajarkan bahwa kita mempunyai Bapa rohani kita. Bapa kami yang di sorga. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Rasul Paulus telah mengajarkan kita untuk lakukan wajib terhadap Bapa rohani kita sebagai anaknya, sama seperti kita menghormati ayah kita. Dalam keluarga duniawi ada anak-anak. Dalam keluarga surgawi yang adalah kenyataan dari keluarga duniawi juga ada anak-anak. Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dalam keluarga duniawi yang adalah bayangan dari keluarga surgawi, anak-anak mempunyai ibu yang melahirkannya. Demikian juga, ada ibu surgawi yang memberi hidup yang kekal dalam keluarga surgawi. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Tidak ada kehidupan yang dapat lahir tanpa ibunya. Demikian juga, tidak ada hidup yang kekal tanpa ibu rohani.
Sekarang, Tuhan Ibu memanggil anak-anaknya di seluruh dunia. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tanpa Ibu, tidak ada kehidupan. Datanglah kepada Ibu Sorgawi, sumber kehidupan, dan terimalah hidup yang kekal dan warisan kerajaan sorga. Datanglah ke gereja Tuhan di mana Tuhan Ibu berada. Pada zaman ini, kita dapat memperoleh hidup yang kekal hanya ketika kita percaya pada Tuhan Ibu.